Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Hadirin ikhwata iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Anfal ayat 41 halaman 182. Halaman 182 Al-Anfal ayat 41. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu wa dan i'lamu, ketahuilah. Jadi di sini ada sebuah fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah dari Allah agar kita umat Islam pada umumnya dan khususnya dulu para sahabat agar mengetahui gitu ya, agar memiliki ilmu tentang bagaimana cara pembagian ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang yang didapat melalui jihad fisabilillah, melalui peperangan. Tempo hari pernah kita sampaikan kalau tanpa melalui peperangan itu disebutnya alpai. Jadi wa'lamu, dan ketahuilah oleh anda sekalian. Ini memakai tambahan huruf wawu dan alif. Itu menunjukkan bahwa yang diperintahkan untuk mengetahui itu banyak ya. Annama, bahwasanya ghanimtum itu ghanimah ya. Bahwasanya ghanimtum, ghanimah kalian atau harta rampasan perang kalian, min syai'in, dari sesuatu. Jadi kalau untuk mempermudah pemahamannya, dan ketahuilah bahwasanya sesuatu yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang. Karena kan harta rampasan perang itu ini ya, jenisnya banyak Pak. Bisa jadi harta rampasan perang itu berupa tawanan Pak, tawanan perang. Dulu kan seringkali tawanan perang itu dijadikan budak gitu ya, atau kalau perempuan dijadikan istri gitu. Bisa juga harta rampasan perang itu persenjataan ya. Bisa juga harta rampasan perang itu harta kekayaan. Bahkan bisa jadi harta rampasan perang itu ini Pak, wilayah gitu ya. Wilayah berupa tanah gitu. Berupa tanah. Fa'anna, bahwasanya lillahi, milik Allah, khumusahu, seperlimanya. Jadi begini kalau dikaitkan dengan ayat yang lain Pak. Harta rampasan perang itu dibagi 5 itu. Dibagi 5 bagian. 4 bagian itu diberikan kepada pasukan kaum muslimin yang terjun ke medan jihad itu. 4 bagiannya itu. Nah kemudian 1 bagiannya itu nanti dibagi
5 atau 6. Jadi pertama bagi dua dulu kan. 4 bagian itu untuk mereka yang terjun ke medan perang, pasukan kaum muslimin. Apapun peran mereka gitu ya. Mau perannya itu berdoa gitu ya. Karena ada dalam perang itu waktu itu para sahabat yang khusus tugasnya itu berdoa saja. Jadi ada beberapa sahabat yang memang doanya itu mustajab gitu, diminta untuk berdoa saja. Ada juga yang tugasnya itu ya melindungi Rasulullah dan menjaga bendera panji Islam. Ada juga yang tugasnya itu memanah, ada yang tugasnya itu memata-matai ya, dan lain sebagainya. Nah mereka yang kategorinya pasukan perang itu mendapatkan 4 bagian. Jadi 4 bagian itu dibagi-bagi kepada mereka. Kemudian 1 bagian lagi ini dibagi 5 atau 6 kalau mau bagi 6. Nah siapa saja? Nah di sini sebutkan fa'anna, maka bahwasanya lillahi khumusahu walirrasuli. Pertama adalah 1 bagian itu untuk Allah. Jadi kalau yang khumusahu itu yang 1/5 itu dibagi 5 Pak, atau dibagi 6. Yang 1/5 tadi dibagi 1 untuk Allah Pak. Nah mungkin kita bertanya apakah Allah butuh harta? Dalam arti untuk Allah di sini bukan berarti Allah membutuhkan harta rampasan perang, bukan. Allah kan Al-Ghani ya, Dat yang maha kaya. Artinya yang dimaksud untuk Allah dan ini biasanya ulama menggabungkan untuk Allah dan Rasulnya itu. Jadi 1 bagian untuk Allah dan Rasulnya. Artinya digunakan untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam. Digunakan untuk perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini Rasulullah diperbolehkan Pak untuk mengambil bagian. Kan kalau dalam zakat, infak, sedekah, Rasulullah dan kerabatnya dan keluarganya itu haram Pak. Jadi Rasulullah dan saudaranya haram menerima zakat fitrah, haram menerima infak, haram menerima sedekah. Kenapa? Karena zakat itu kotoran orang kaya itu Pak. Jadi zakat itu kotoran orang kaya. Barangkali orang kaya ketika mendapatkan hartanya ada kesalahan, ada pelanggaran gitu. Maka untuk membersihkannya itu melalui zakat. Nah khusus untuk Rasulullah SAW dan keluarganya itu tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah itu. Kecuali tadi dari ghanimah boleh, atau dari hibah boleh. Rasulullah menerima hadiah boleh. Lamun ayeuna tibaliknya, mun pemimpin nerima hadiah teu meunang, itu kan gratifikasi gitu. Jadi kalau dulu justru boleh Rasulullah itu menerima hadiah boleh, tapi yang tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah. Nah dari Al-Anfal atau dari ghanimah, harta rampasan perang itu boleh mengambil 1 bagian atau 2 bagian.
satu bagian Allah, yang kedua bagian Rasulullah, itu disatukan, digunakan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa dan lidzil qurba, untuk karib kerabatnya. Jadi di sini karib kerabat Rasulullah diperbolehkan. Barangkali Rasulullah punya anak, punya paman, punya bibi, terutama karib kerabat Rasulullah dari Bani Hasyim sama Bani Muthalib. Jadi kan turunan Rasulullah itu apa? Bukan turunan, nasab Rasulullah itu kan ada dari Bani Hasyim, ada dari Bani Muthalib. Nah, orang-orang dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat, infak, sedekah, nggak boleh. Tapi dari al-anfal, dari harta rampasan perang itu diperbolehkan. Yang ketiga atau bagian ketiga, wal yatama, untuk anak-anak yatim. Jadi anak yatim mendapatkan bagian, yaitu satu bagian dari ghanimah atau rampasan perang. Yang keempat, wal masakin, dan juga untuk orang-orang miskin, itu pun dapat satu bagian. Yang kelima, wa bani sabil, dan juga untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ulama mayoritas mengatakan bahwa sebuah perjalanan dikatakan jauh itu manakala itu diperbolehkan untuk jama' dan qashar salat. Batas minimalnya itu. Jadi kalau di situ diperbolehkan untuk jama' dan qashar, maka itu disebut ibnu sabil. Tentu ibnu sabil di sini adalah ibnu sabil yang sedang melakukan perjalanan fisabilillah. Kan umpamanya orang-orang yang sedang mencari ilmu itu Pak, itu ibnu sabil fisabilillah. Atau barangkali ada orang yang cari kerja tapi kerja belum dapat, itu fisabilillah, itu ibnu sabil fisabilillah. Nah, jadi ada 5 nih Pak nih, karena Allah dan Rasulnya tadi disatukan. Jadi 1/5 itu dibagi 5 lagi. Nah, sementara tadi yang 4 bagian itu untuk mereka orang-orang atau pasukan perang kaum muslimin. In jika kuntum, keadaan kalian amantum, beriman, billahi, kepada Allah, wama, dan apa, anzalna, yang kami turunkan, dan beriman terhadap apa anzalna, yang kami turunkan, ala abdina, terhadap hamba kami, maksudnya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, pada hari al-furqan. Apa hari al-furqan itu? Yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya 2 pasukan. Siapa 2 pasukan itu? Yaitu pasukan kaum muslimin yang sudah hijrah ke Madinah dengan pasukan kaum musyrikin, orang-orang musyrik Mekah. Kenapa disebut yaumal furqan? Karena pada saat itu hari bertemunya 2 pasukan yang berbeda. Satu pejuang tauhid, yang kedua pejuang kemusyrikan. Itu. Jadi 2 kekuatan yang berbeda bertemu ya, di medan perang gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan ghanimah itu Pak, ini kan suka salah paham hari ini orang. Ada sebagian yang salah paham. Ada orang yang memahami bahwa
harta milik orang-orang kafir itu ghanimah gitu. Ini kan salah ini. Sehingga terkadang ada umat Islam nu boga hutang ke orang kafir tara dibayar. Keun bae kafir ieu cenah gitu. Teu meunang eta. Jadi didapatnya ghanimah itu melalui perang gitu Pak, melalui perang. Pernah rame juga tuh. Banyak atau ada lah di antara umat Islam nu nganjuk motor ka dealer teu dibayaran gitu. Nah lah bae da orang kafir mah ghanimah cenah. Teu bisa tuh. Atau lamun jadi pegawai orang kafir hargana sok di up ditaik-taikeun. Nah ditaik-taikeun bae ghanimah orang kafir ya mah. Nah ini kan cara yang tidak dibenarkan. Jadi adanya ghanimah itu harus melalui proses peperangan Pak. Harus melalui proses peperangan. Kemudian umat Islam menang, orang kafir meninggalkan hartanya atau perbekalannya. Nah di situ ada ghanimah di situ. Wallahu dan Allah itu ala terhadap kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Ingatlah antum ketika kalian bil udwatid dunya. Udwa ini Pak, pinggir ya, atau yang sering disebut pinggiran lembah. Ad-dunya itu dana itu dekat. Jadi kita disebut hidup di dunia gitu. Kita kan sekarang sedang hidup di dunia nih Pak. Kenapa disebut dunia? Pertama karena dekat. Kita sedang berada di dalamnya kan. Kita berada dalam kehidupan dunia. Yang kedua disebut dunia itu karena sementara. Sementara akhirat disebut akhirat itu karena jauh dan kekal. Nah jadi ingatlah ketika kalian bil udwatid dunya berada di pinggiran lembah yang dekat. Maksudnya dekat dengan kota Madinah. Di pasukan kaum muslimin pada saat itu berada dekat, jaraknya itu dari kota Madinah. Wahum sedangkan mereka pasukan orang-orang musyrik Mekah bil udwatil quswa itu. Al quswa itu kebalikan dari ad-dunya itu. Al ba'id al quswa itu. Sedangkan mereka berada di pinggiran lembah yang jauh. Maksudnya jauh dari kota Madinah. Lebih dekat ke Mekah lamun di Mekah gitu apa. Jadi pasukan kaum muslimin berada di pinggiran lembah yang dekat dengan Madinah, sementara pasukan orang-orang Quraisy itu berada di seberangnya malah. Warokbu itu rokib itu kan pengendara Pak. Maka sering dimanai warokbu itu kafilah. Karena kafilah itu biasanya mengendarai katakanlah unta Pak. Jadi karena mereka mengendarai unta, maka mereka disebut ar-rokbu. Warokbu dan sementara para kafilah asfala minkum itu berada di bawah kalian. Jadi posisinya gini Pak, orang-orang musyrik Mekah itu tempo hari pernah kita bahas di ayat ini. Jadi orang-orang musyrik itu terbagi dua. Ada orang-orang musyrik, sekelompok orang musyrik yang kafilah dagang Pak, yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang pulang dari Sam itu kafilah dagang dari kalangan orang-orang musyrik.
Dikarenakan mereka tahu bahwa mereka sedang atau akan dihadang oleh pasukan Rasulullah, maka mereka mengutus utusan ke Mekah meminta bantuan agar mereka dikirimkan pasukan perang. Jadi ada dua, ada kafilah yang pulang berniaga, ada pasukan perang. Nah, yang kapilahnya itu berada posisinya itu di bawah pasukan kaum muslimin. Posisinya apa ya? Ya kan tadi dikatakan al-udwatid dunya. Pasukan kaum muslimin itu berada di pinggiran lembah yang mepet yang dekat dengan Madinah. Nah, di bawahnya itu ada kafilah orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Di seberang sana ada pasukan kaum muslimin. Ada pasukan orang-orang musyrik gitu. Walau dan seandainya tawa'adtum, wa itu janji Pak, tawa'adtum kalian membuat perjanjian, pasukan kaum muslimin bikin perjanjian, seandainya kalian bikin perjanjian dengan orang-orang musyrik Mekah, lahtalaftum, sungguh kalian akan berbeda pendapat fil mi'ad, dalam janji tersebut. Jadi begini Pak, terjadinya perang Badar itu seolah-olah gitu Pak ya, seolah-olah terkesan terjadinya itu tiba-tiba seolah-olah itu. Kenapa? Karena seandainya dibikin dulu perjanjian bahwa nanti bulan apa, tanggal berapa umat Islam itu akan melawan orang-orang musyrik Mekah, itu bisa jadi malah tidak jadi perangnya Pak, malah tidak jadi, malah akan terjadi perdebatan baik di kalangan umat Islam dengan umat Islam, sesama umat Islam berdebat gitu, nuhiji berpendapat perang, nuka dua melarang perang, atau malah akan berdebat antara pasukan kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy gitu. Makanya Allah mengatakan begini, seandainya terjadi perjanjian antara kalian dengan mereka, lahtalaftum fil mi'ad, maka pasti akan ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat fil mi'ad, dalam perjanjian itu. Walakin akan tetapi liyaqdiyallahu, al-qadi itu kan pemutus perkara, hakim Pak. Akan tetapi Allah ingin menunaikan amron, urusannya, karena maf'ula, urusan yang mesti diselesaikan. Jadi ini merupakan skenario Allah Pak, ini merupakan strategi Allah bagaimana untuk menjadikan Islam dan umat Islam ini terhormat, berwibawa, ditakuti, disegani. Dan Allah menginginkan orang-orang musyrik Mekah itu terhina gitu. Maka salah satu skenario Allah itu, Allah mempertemukan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang-orang Quraisy. Jadi takdir Allah, ketetapan Allah itu harus terjadi perang gitu, harus terjadi perang. Sehingga tidak ada yang namanya itu sebelum perang itu kan suka ada yang namanya negosiasi atau perundingan, tidak ada itu. Tapi kalau hal itu terjadi, kalau sampai ada perundingan, maka perangnya itu tidak akan jadi. Sementara Allah menginginkan agar urusannya itu betul-betul terlaksana, terselesaikan. Apa
urusan yang hendak Allah selesaikan itu nih, liyahlika, supaya Allah membinasakan man halaka, orang-orang yang memang harus dibinasakan, ambayinatin, dengan jelas, wa yahya, dan supaya Allah menghidupkan man hayya, siapa yang pantas untuk dihidupkan, ambayinatin, dengan jelas. Nah, siapa yang akan dibinasakan oleh Allah itu mereka orang-orang musyrik Mekah itu. Dan siapa yang akan ditolong dihidupkan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, itu adalah pasukan kaum muslimin. Nah, dengan perang itu menjadi jelas itu, Pak. Makanya disebut Al-Furqan itu, Furqan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, la sami'un, la sungguh sami'un, dat yang maha mendengar, alimun, dat yang maha mengetahui. 43. Ingatlah, yurikahum, yu-nya itu dia, Pak. Dianya itu kata ganti kembali kepada Allah. Ingatlah ketika dia memperlihatkan, ro'a ya itu kan melihat, Pak. Yurika, memperlihatkan kepadamu, hum, mereka. Siapa dia di sini? Allahu, Allah. Diingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, kepada kalian wahai umat Islam. Mereka di sini orang-orang musyrik ya. Diperlihatkan kepada Rasulullah fi manamika. Manam itu naum, Pak. Naum itu tidur. Kalau orang melihat ketika tidur, maka disebutnya itu mimpi. Gini lamun dina ngimpi gini sok asa benar gitu, Pak ya. Seringkali kita nih dalam tidur itu kan bermimpi, melihat apa, mendengar apa, melakukan apa. Jadi ingatlah nih, ini kan untuk memotivasi, menguatkan pasukan kaum muslimin. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kalian, wahai umat Islam, khususnya kepada Rasulullah, di dalam tidurmu, apa, qalila gitu. Jumlah mereka itu sedikit, Pak. Sedikit. Kan tuh tempo hari dalam ayat berapa tuh? Dalam ayat 10. Dalam ayat 10 itu, ayat 11, id yughashikumun nu'as. Ini sebelum terjadi perang Badar itu tiba-tiba Rasulullah dan pasukannya itu ngantuk berat. Kemudian mereka tertidur. Nah, ketika mereka tertidur, mereka bermimpi. Terlihat dalam mimpinya itu bahwa pasukan orang-orang Quraisy itu jumlahnya sedikit sekali. Ini pertolongan Allah nih, Pak. Ini skenario Allah nih. Walau seandainya arokum, aku memperlihatkan, arokahum, seandainya aku memperlihatkan mereka kepadamu kasiro, jumlahnya banyak, la pasiltum, la sungguh pasiltum, kalian akan takut, wala tanaza'tum, dan kalian akan berdebat, fil amri, dalam urusan perang ini. Mungkin saja ada yang mengajak kabur gitu, jangan kabur lah gitu. Mungkin saja ada yang mengajak nyumput, Pak. Tapi dengan diperlihatkan dalam mimpi itu sedikit jumlahnya, itu kan menjadi sebuah kekuatan, Pak, keberanian. Walakin, akan tetapi Allah salama, menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan itu ya tadi diperlihatkan dalam tidurnya itu
bahwa pasukan orang-orang Quraisy itu sedikit. Innahu sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang tersembunyi di dalam dada, dalam hati. Jadi Allah maha tahu nih pasukan kaum muslimin sebagai manusia dihinggapi rasa takut. Mungkin saja mereka akan kabur gitu. Maka Allah bikin skenario dalam mimpinya itu diperlihatkan jumlah mereka itu sedikit. Ayat 44, wa'id dan ingatlah yurikumuhum, dan ingatlah yuriku ketika engkau melihat yurikumu. Nah itu Pak, kalau yang tadi Pak 43 yurikahum ya pakai K. Kenapa? Karena yang mimpinya itu Rasulullah itu sendiri melihat dalam mimpi Pak. Jadi Rasulullah sebelum perang itu tertidur kemudian bermimpi melihat jumlah mereka itu sedikit, lalu mimpinya itu disampaikan tuh kepada pasukan kaum muslimin. Barusan saya bermimpi diperlihatkan oleh Allah bahwa jumlah orang-orang Quraisy itu sedikit, kita pasti menang gitu. Yang kedua di ayat 44, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu menjadi kenyataan Pak. Kenapa? Ini kan idil taqaitum. Kalau tadi pimanamika ya, dalam mimpi. Kalau ini bukan dalam mimpi lagi, dalam kenyataan. Id ketika iltaqaitum, kalian bertemu dengan mereka, fi ayunikum, dalam pandangan mata kalian jumlah mereka itu qalila, sedikit. Jadi betul-betul terbukti atau bisa dibuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu oleh para sahabat, sehingga muncul tuh yang tadinya hanya sebatas apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mimpi. Nah dalam faktanya memang kenyataan sedikit dalam pandangan mereka, walaupun sebetulnya kan jumlahnya banyak Pak. Jumlahnya orang-orang musyrikin Mekah itu kan banyak, 1000 lah, 1000 lebih, tapi diperlihatkan itu sedikit. Nah makanya kita diperintahkan untuk berdoa itu kan begitu. Itu kan munculnya pertolongan itu setelah mereka, Rasulullah, para sahabat berdoa. Itu kan di ayat berapa tuh? Di ayat 9, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kayak begini Pak nih, umpamanya salah satu contoh aja nih. Kita lagi melakukan sebuah perjalanan kan, ada doa, ya Allah dekatkanlah jarak kami yang jauh ini. Bisa. Perjalanan itu jauh tuh Pak, tapi bagaimana biar terasa dekat gitu. Cepatkanlah perjalanan kami yang lambat ini, kayak gitu Pak. Atau umpamanya ada doa umpamanya yang pernah dibaca ini, Allahumma layin qalbahu kama layin tal hadid di Daud itu. Ya Allah, jinakanlah hatinya sebagaimana engkau menjinakkan besi untuk Nabi Daud alaihi salam. Itu kan doa-doa itu banyak yang seperti itu Pak. Meminta yang kuat, yang galak, yang keras menjadi lemah, menjadi jinak. Meminta yang jauh terasa dekat, meminta yang lambat terasa cepat itu Pak. Kan begitu. Nah, begitu pula yang diminta oleh Rasulullah dan umat Islam pada saat itu seperti itu. Maka doa mereka dikabulkan, sehingga ketika mereka itu
berdoa atau sesaat setelah berdoa, dalam mimpi terlihat oleh Rasulullah jumlahnya sedikit, dalam kenyataan pun dilihat oleh para sahabat jumlah pasukan orang-orang musyrik Mekah pun sedikit. Ini sebenarnya skenario Allah nih, skenario Allah Pak. Bahkan yang terlihat sedikit itu bukan hanya pasukan orang-orang musyrik dalam pandangan umat Islam. Pasukan kaum muslimin pun di awal Pak, di awal nih, sebelum terjadi perang Badar, itu dalam pandangan orang-orang musyrikin Mekah terlihat sedikit. Terlihat sedikit. Cuman bedanya itu, kalau pertolongan Allah kepada pasukan kaum muslimin dari sebelum perang sampai selesai perang, mereka melihat orang kafir itu sedikit. Sementara kepada orang kafir sebelum perang mereka melihat umat Islam sedikit, tapi setelah terjadi perang mereka melihat umat Islam itu menjadi banyak Pak. Di situ bedanya itu. Nih kelihatan nih kalimat berikutnya. Wa yuqallilukum, dan Allah pun menjadikan kalian sedikit fi ayunihim, dalam pandangan orang-orang musyrik Mekah. Jadi orang-orang musyrik Mekah melihat pasukan kaum muslimin sedikit sebelum terjadi perang. Pasukan kaum muslimin pun melihat orang-orang musyrik Mekah jumlahnya sedikit sebelum perang. Tapi setelah terjadi perang, orang-orang musyrik melihat pasukan kaum muslimin itu jadi banyak gitu Pak. Kenapa kok jadi banyak? Kan tuh di ayat ke-9 tuh kemarin. Itu Allah mengirim bi alfi minal malaikati murdifin. Allah kirimkan 1000 pasukan malaikat yang berbaris-baris. Kenapa kok Allah sebelum perang menjadikan orang-orang musyrik melihat kaum muslimin sedikit? Tadi ada rencana Allah Pak, liyaqdiyallahu amrona, supaya urusan Allah itu tertunaikan. Sebelum di mata orang-orang musyrik sebelum perang mereka melihat pasukan kaum muslimin itu banyak, mungkin mereka juga akan kabur Pak, akan kabur. Kalau mereka kabur itu kan menjadi kurang jelas siapa yang menang, siapa yang kalah Pak. Maka dengan skenario Allah, Allah menginginkan terjadi bentrokan antara dua pasukan itu, sehingga sebelum perang itu masing-masing baik pasukan kaum muslimin atau pasukan musyrikin Quraisy melihat lawannya itu jumlahnya sedikit. Nah, baru setelah terjadi perang Allah rubah skenarionya itu. Allah menjadikan mata orang-orang beriman, pasukan kaum muslimin, tetap melihat mereka itu jumlahnya sedikit, sementara orang-orang musyrik melihat orang-orang beriman itu menjadi banyak Pak. Cuman kan nggak terlanjur itu, udah terlanjur terjun ke medan perang. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur, ya, akan kembalinya segala urusan. Nah ini beberapa ayat ini Pak mengajarkan kepada kita, pertama pentingnya kita itu berdoa meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang besar Pak. Bagaimana supaya persoalan yang besar itu menjadi terasa kecil? Bagaimana supaya persoalan yang besar itu menjadi mudah? Kemudian yang kedua mengajarkan kepada kita pentingnya untuk mengucapkan kata-kata yang memotivasi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kata-kata itu Pak, kata-kata itu kan sering mendengar kita,
Kata-kata itu doa, gitu Pak. Jadi kata-kata itu akan membesar, Pak. Kalau kata-katanya itu positif, membangun, maka akan tercipta tuh dalam diri kita itu rasa optimisme. Yang kemudian rasa optimis itu kan akan membesar. Tapi kalau kata-katanya itu negatif, itu akan menciptakan pesimisme yang sama, akan membesar itu. Apalagi seorang pemimpin begitu. Seorang pemimpin itu harus mengeluarkan kata-kata yang membuat masyarakatnya itu optimis, Pak. Optimis. Karena keoptimisan itu akan terbentuk, akan terbangun seiring berjalannya waktu, itu semakin membesar. Jadi dalam hidup itu penting. Nah, nanti biarlah Allah itu yang akan menyelesaikan, Pak. Yang akan menyelesaikan urusannya itu. Jadi tugas kita itu ya tadi berdoa, kemudian ucapkan apa yang kita inginkan itu. Kemudian yang ketiga, lakukan tuh ikhtiar itu, upaya-upaya untuk mencapai kepada tujuan itu. Nah, insya Allah itu urusan-urusan itu akan terselesaikan. Makanya di ujungnya itu nih ada kalimat wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya segala urusan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.